Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, kembali lagi kita di podcast UMY Talks. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Dan sudah hadir bersama dengan kita di episode kali ini sosok ibu yang sangat inspiratif, tentunya dari kalangan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Diah Mutiarin SIP MSI. Halo Ibu. Assalamualaikum Mbak Isa. Iya, Ibu boleh mungkin disapa dulu Sobat Muda Mendunia. Assalamualaikum Sobat Muda Mendunia, semoga sehat selalu semuanya dan terus beraktivitas dan semangat. Ya, Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sekarang kesibukannya apa sih Bu? Kesibukannya ya sekarang karena sebagai dosen ya tetap mengajar di S1 Ilmu Pemerintahan, di S2 Magister Ilmu Pemerintahan maupun juga di S3 Ilmu Pemerintahan dan sampai sekarang saya juga masih diminta mengajar di Prodi Magister Ketahanan Nasional di UGM dan juga di Magister Kajian Pariwisata di UGM dan juga di Magister Kebijakan Publik di UGM juga. Sangat padat ya Ibu ya. Terima kasih loh Ibu udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Nah Bu, beberapa waktu yang lalu nih Ibu kan dilantik secara resmi sebagai guru besar bidang ilmu pemerintahan. Selamat ya Ibu. Terima kasih. Dan uniknya Sobat Muda Mendunia, Ibu Diah ini merupakan seorang guru besar perempuan pertama di UMY. Nah Ibu, bagaimana sih Bu perasaannya menjadi sosok seorang guru besar perempuan pertama di UMY? Ya, yang jelas bersyukur ya Mbak. Alhamdulillah. Iya, atas karunia Allah ini, karena semua tanpa izin Allah kan tidak mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua juga bahagia, itu jelas ya, karena profesor ini juga merupakan capaian bagi UMY. Jadi ya senang karena UMY dapat menambah guru besar dalam hal sumber daya manusianya. Seperti itu. Mungkin boleh diceritakan Ibu penelitian apa sih yang akhirnya membawa Ibu ke gelar profesor ini? Iya, sebenarnya saya banyak meneliti tentang kebijakan publik dan juga manajemen publik. Jadi ada beberapa sekuens kebijakan yang saya teliti waktu itu terkait dengan respon kebijakan pemerintah terhadap platform transportasi online. Jadi itu kemudian juga ada yang terkait dengan kelembagaan, khususnya di kelembagaan di pariwisata dan juga kelembagaan di pemerintah daerah. Cukup banyak juga ya Ibu yang diteliti. Ya, skopnya itu Mbak. Skopnya itu. Terus untuk proses selama melakukan penelitian sendiri tuh berapa lama Bu? Berarti? Kalau penelitiannya memang setiap penelitian itu biasanya sekitar 2 tahun begitu. Jadi kalau selama ini ya sebagai dosen tentu kita sudah meneliti ya sejak menjadi dosen sejak 2010 dan konsisten di bidang itu Mbak. Oke. Ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan kalau sebagai dosen ya tentu kita bagaimana untuk mentransformasikan knowledge ya, tapi juga bagaimana membentuk karakter bagi mahasiswa sebagai mahasiswa UMY. Kalau tantangan terkait dengan penelitian ya, penelitian ini kan biasanya kita mencoba untuk melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh stakeholders yang terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga kita biasanya ya kalau ke lapangan kita harus mencari data di lapangan, menemui narasumber, ke informan ataupun mencari responden. Nah, tantangannya itu di situ. Tapi juga kita melihat konten kebijakan. Biasanya kalau kebijakan yang baru itu kita perlu lebih banyak efforts ya untuk mendapatkan data yang lebih relevan begitu dan terbaru terkait dengan kebijakan yang kita teliti. Berarti cukup panjang juga ya Bu jalannya. Iya Mbak. Nah, terus Ibu ini kan bisa dibilang akademisi sekali ya Bu ya. Kan ada nih Bu stereotip yang kadang kita dengar kayak, aduh ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, orang perempuan
ujungnya di dapur juga kok. Nah itu tanggapan Ibu seperti apa sih Bu? Iya, kalau bagi saya ya dari sisi perempuan, perempuan ini memiliki martabat ya, dan memiliki juga kebanggaan, harus memiliki kebanggaan. Nah, kemudian perempuan itu juga harus mandiri. Nah, apa jalan untuk mendapatkan martabat yang lebih baik, kemudian kemandirian ya, kemudian juga kita bisa eksistensi. Nah, itu salah satunya dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu pendidikan itu sangat penting apapun profesinya ya bagi kita. Sehingga dengan pendidikan itu kalau di kantor ya kita menjadi seorang profesional. Kalau di rumah dengan pendidikan yang kita dapatkan, kita juga bisa mendidik anak dengan lebih baik, menjalankan peran sebagai suami atau sebagai ibu itu dengan lebih baik. Berarti sebenarnya tidak ada ruginya juga ya Bu, kita sekolah tinggi-tinggi, walaupun emang ujungnya tidak bekerja, tapi ilmunya bisa dipakai untuk di hal lain ya Bu? Iya, betul. Jadi tetap harus sekolah. Kalau perempuan itu ya setinggi mungkin kalau bisa. Betul. Lah Ibu, kita kembali ke tentang Hari Ibu. Nah, Ibu sendiri kan seorang istri, seorang ibu, dan seorang akademisi. Gimana sih Ibu membagi waktu atau membagi peran di antara ketiga ini? Sementara tiga-tiganya kan peran yang penting ya Ibu ya. Boleh Bu diceritakan? Iya, semuanya dimulai dengan komitmen. Jadi dalam rumah tangga itu harus ada komitmen. Misalnya komitmen seorang istri itu tetap boleh bekerja, dan juga kita juga ada keseimbangan dan kesetaraan di antara suami atau istri ketika kita menjalankan peran ya dalam domestik. Karena kalau kita melihat dalam sisi perspektif lensa kesetaraan gender, itu kalau yang kita lihat kesetaraan gender itu adalah yang bersifat equal ya, equal tetapi complementary. Jadi equal complementary itu setara dan saling melengkapi di antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada yang lebih tinggi di atas, lebih tinggi, tapi kita harus bersifat complementary each other gitu. Betul, berarti kalau untuk bagi waktunya sendiri gimana Bu? Ya, kalau pagi karena seperti biasa kita sebagai seorang ibu ya tugasnya menjadi ibu. Jadi ibu itu menyiapkan kebutuhan keluarga. Kalau pagi ya seperti biasa kita masak, kemudian kita menyiapkan untuk keperluan suami. Setelah jam 7 biasanya saya siap-siap ke kantor, kemudian mengajar. Setelah mengajar kemudian ke Lembaga Riset dan Inovasi, kebetulan saya diamanai di situ. Nah, kemudian setelah selesai ya kita pulang ya kita kembali ke tugas domestik kita. Gitu. Harus pintar-pintar bagi waktu ya Bu ya. Rasanya ya. Oh iya, Ibu tadi sempat menyinggung tentang LRI, Lembaga Riset. Kita kembali ke tentang riset deh Bu. Berarti di Lembaga Riset itu Ibu sebagai apa? Ya. Kebetulan saya diamanai sebagai Kepala Lembaga Riset dan Inovasi, Mbak. Oke. Kalau untuk lembaga riset sendiri memberikan dukungan apa sih Bu? Maksudnya fungsionalnya sebagai lembaga yang seperti apa? Iya, kita di UMY bersyukur ya karena pimpinan membentuk satu unit organisasi yaitu Lembaga Riset dan Inovasi yang ini tugasnya adalah memfasilitasi untuk keperluan riset, publikasi, dan inovasi bagi dosen di UMY. Sehingga dosen ini mendapatkan kewajiban dari indikator kinerja strategis yang diembannya, kemudian LRI itu memfasilitasi untuk pendanaannya, kemudian untuk monitoring dan evaluasinya, seperti itu Mbak. Berarti untuk teman-teman Sobat Muda Mendunia yang mungkin mau melakukan riset bisa berkonsultasi di LRI ya Bu ya? Bisa Mbak, kita juga ini ada beberapa skema yang memang kita wajib untuk melibatkan mahasiswa. Begitu. Seperti itu, berarti bisa lah ya menyusul Budiah. Bisa banget. Saya juga nanti Bu. Nah kita kembali ke tentang Hari Ibu deh Bu.
sepanjang perjalanan Ibu menempuh pendidikan atau mungkin menempuh karir kan udah cukup lama juga ya Bu ya. Ada nggak sih Bu kayak stereotip atau mungkin stigma-stigma yang Ibu dapatkan? Karena kan Ibu mungkin dianggap dalam tanda kutip ya Bu ya, sekolahnya ketinggian. Ada nggak sih Bu kayak gitu-gitu? Iya, kalau sampai saat ini kan namanya stereotip itu tetap ada ya Mbak ya. Ini kan berdampingan dengan arus utama ya, gender mainstreaming itu karena sebenarnya untuk melawan stereotip ini. Karena kan biasanya kalau stereotip ya tadi yang disampaikan perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, itu kan sudah stereotip, ada diskriminasi terhadap perempuan dari sisi gender. Kemudian juga misalnya perempuan itu lemah, tidak bisa tegas, tidak bisa memimpin misalnya. Nah, ini stereotip yang harus kita buktikan bahwa itu tidak ada gitu pada kita. Ketika kita menjadi perempuan ya, kalau kita diberi amanah untuk memimpin ya buktikan bahwa kita bisa memimpin, bahwa kita bisa bekerja sama dengan laki-laki juga, bisa bekerja baik dengan teman kolega maupun dengan pimpinan, bisa memenuhi target-target apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan, sehingga terbukti bahwa perempuan itu bisa. Dan Ibu sudah membuktikannya ya Bu ya. Insya Allah Mbak. Kalau support dari keluarga sendiri seperti apa sih Bu dengan pendidikan dan karir Ibu? Ya, kalau untuk support ya terhadap pendidikan dan karir ya alhamdulillah suami saya mengerti Mbak. Jadi memberi ruang kebebasan untuk menjalankan pekerjaan saya, untuk meniti karir saya. Nah, kemudian kalau anak-anak juga paham, misalnya kalau saya harus menghabiskan waktu dalam sehari itu misalnya kalau biasanya malam saya harus membaca, ya setelah mengurusi anak ya biasanya saya membaca di malam hari, sehingga anak tidak merasa ditelantarkan seperti itu. Nah, itu memang dukungan anak itu juga penting, karena misalnya kita juga sering pergi keluar kota. Misalnya ditanya, Mama kenapa kok pergi-pergi gitu? Ya karena ini tugas gitu. Oh iya, sehingga paham gitu. Nah itu juga dukungan keluarga Mbak dari sisi anak. Keren ya Bu ya. Kalau menyadarkan yang dewasa lebih mudah daripada yang masih Anak, kecil, iya. Seperti itu. Alhamdulillahnya keluarga mensupport ya Bu. Iya alhamdulillah. Ya namanya juga anak kecil kan pasti masih ini ya belum paham juga. Nah kita juga harus memberi pengertian. Gitu. Iya. Nah ini kan 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Ibu sendiri gimana sih perasaannya sebagai seorang ibu kalau di Hari Ibu itu? Iya. Saya penasaran nih Bu, soalnya kan saya belum menjadi ibu. Oh, iya. Iya. Sebenarnya pada Hari Ibu ini adalah hari refleksi kita ya sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu itu kan perannya banyak ya, misalnya dalam peran pendidikan, dalam peran sosial, dalam peran ekonomi, dan juga dalam peran agama serta perilaku di dalam keluarga. Paling tidak kita menerapkan fungsi-fungsi kita berperan dalam memimpin anak kita minimal ya, itu untuk mengerti bahwa pendidikan itu penting, bahwa secara ekonomi kita harus menghargai semua rezeki yang diturunkan oleh Allah. Secara sosial kita juga bisa membimbing anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, jadi ada kepedulian terhadap lingkungan gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi perilaku, dari sisi agama ya kita juga membimbing agar mereka itu tetap istiqomah ya dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah dalam agama Islam. Berarti Ibu memaknai Hari Ibu ini sebagai momentum untuk refleksi. Iya betul Mbak. Ya. Ya. Kalau kemarin kurang baik ya kita tingkatkan di tahun ke depan. Gitu. Nah itu kalau Ibu sebagai seorang ibu. Kalau sebagai seorang anak, gimana sih Ibu memaknai Hari Ibu ini? Ya, kalau sebagai seorang anak kita ini adalah momen untuk lebih mengeratkan ya hubungan antara ibu dengan anak. Misalnya kalau banyak waktu-waktu yang tidak dapat mendampingi anak di saat di luar kota atau karena ada tugas-tugas, sehingga kita bisa lebih untuk
dekat ya kepada anak dan menjadi ibu yang baik bagi anak itu tentunya yang sesuai dengan harapan anak ya, yang bisa membahagiakan anak kalau sebagai seorang ibu, Mbak. Kalau sebagai seorang anak membahagiakan ibu. Iya, sebagai seorang anak membahagiakan ibu. Iya. Betul. Nah, Ibu, kita kembali ke peran Ibu sebagai seorang akademisi. Ada nggak Bu pesan untuk para sivitas akademika UMY, khususnya mungkin bagi para perempuan, mungkin bagi teman-teman dosen yang juga sudah menjadi ibu, ada nggak Bu pesan dari Ibu? Iya, untuk sivitas akademika ya Mbak ya di UMY, Hari Ibu ini adalah hari untuk meletakkan ya cita-cita kita bahwa menjadi seorang sivitas akademika ini perlu memiliki jenjang akademik yang jelas. Jadi kalau kita misalnya belum sampai ke guru besar, kita harus punya roadmap ke depan untuk mencanangkan roadmap bahwa seorang perempuan itu harus bisa sampai ke guru besar. Laki-laki, bapak ibu dosen, itu bapak-bapak dosen itu juga perlu memiliki roadmap bagaimana nanti akan sampai ke guru besar. Kemudian sebagai seorang dosen ya kita harus profesional ya, karena dosen ini kan lingkungannya sangat banyak, kemudian juga teknologi informasi juga semakin maju sehingga kita juga harus beradaptasi. Seperti itu Mbak Isya. Ya. Nah, luar biasa sekali cerita Ibu, sangat inspiratif dan juga mungkin untuk sobat muda mendunia yang masih tertahan oleh stigma kalau perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jangan ya Bu ya. Jangan sampai, kita harus sekolah tinggi karena sekolah pertama seorang anak kan ibu juga. Betul. Mungkin Bu terakhir boleh memberikan ucapan Hari Ibu mungkin ke anak Ibu atau mungkin ke ibunya. Iya, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semuanya dimanapun berada. Kemudian juga dengan Hari Ibu ini semoga dapat menjadikan kita menjadi ibu yang lebih baik, ibu yang mandiri, ibu yang mampu untuk menggembirakan keluarga dan mampu mandiri seutuhnya. Amin. Gitu. Amin. Kalau dari saya, selamat Hari Ibu. Semoga saya menjadi anak yang lebih berbakti. Selamat Hari Ibu. Amin. Terima kasih Mbak. Iya, Ibu terima kasih, kita sudah berbincang-bincang kurang lebih beberapa menit. Terima kasih. Sayang sekali kita harus terbatas oleh waktu, Bu. Kalau ada kesempatan boleh nanti kita berbincang-bincang lagi. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan episode podcast hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang Ibu Dia sampaikan bisa menjadi sebuah motivasi maupun inspirasi bagi Sobat Muda Mendunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.